Langsung saja ke langkah yang pertama, kita akan mengerjakan pemrograman di bagian sorting. Nah, di mana sorting itu adalah untuk melakukan penyortiran dapat menggunakan list sort. Yang pertama, kita kembali ke search, kemudian klik notepad. Nah, dikarenakan saya tadi sudah mengoperasikan pemrogramannya dan mencobanya, di sini saya copy paste saja bagian codingannya, yaitu Ctrl V, kemudian klik di bagian file, save as, kemudian ubah namanya menjadi sorting example.py. Nah, di bagian tipenya masukkan di bagian alphabet, kemudian saya menyimpannya di bagian data D. Agar di bagian command prompt-nya nanti kita mudah menjalankan codingannya, kita menyimpan sebuah codingan itu di bagian satu file, yaitu saya menyimpannya di bagian data D. Kemudian klik save. Setelah itu kita pergi ke CMD atau command prompt. Nah, di sini karena saya tadi menyimpannya di bagian data D, di bagian file, kita klik kodenya yaitu D. D-nya dibesar, kemudian titik 2, kemudian klik enter. Nah, kemudian masukkan nama file yang telah kita simpan di bagian file tadi, yaitu sorting example.py. Sorting example.py. Kemudian klik enter. Nah, program yang kita kerjakan yaitu memiliki output list sebelum diurutkan 5,28194 dan list setelah diurutkan bubble sortnya yaitu 12345 89. Nah, di sini coding yang kita kerjakan di bagian sorting yaitu berhasil diimplementasikan atau dikerjakan. Nah, kemudian di sini kita akan mengerjakan bagian kedua yaitu kode list. Sama seperti pengerjaan di bagian sorting tadi, kita akan mengerjakannya menggunakan notepad dan menggunakan outputnya di bagian command prompt. Yang pertama, klik search, notepad, kemudian masukkan kode program yang ingin kita kerjakan. Nah, sama seperti sorting tadi, saya sudah mengerjakannya atau rasikannya duluan atau mengerjakannya duluan. Di sini kita klik Ctrl V aja, copy paste, kemudian klik bagian file, save as, kemudian di sini kita ubah nama filenya list and example.py. Kemudian tipenya kita buat alphabet. Kita menyimpannya di bagian data D sama seperti sorting tadi, kemudian klik save. Nah, kita pergi ke command prompt untuk mengerjakan outputnya. Sama seperti tadi, kita masukkan kodenya yaitu D, kemudian titik 2, enter, kemudian list example.py. Masukkan sesuai dengan nama file yang sudah kamu simpan di bagian file tadi. Kemudian klik enter. Nah, ini adalah output dari list yang telah kita kerjakan. List awalnya yaitu 10, 20, 30, 40, 50. Nah, kemudian panjang listnya terakhir yaitu 5 dari kode program yang sudah kita kerjakan di bagian this example-nya. Nah, di sini 10, 20, 30, 40, 50 itu di bagian awal, dan kemudian elemen pada indeksnya 0, 10, 0, kemudian 10 karena di awal, 3, 40,
10, kemudian mengubah elemennya 10, 20, 25. Nah, berarti kode yang kita jalankan di Notepad dan di Command Prompt berhasil dijalankan. Nah, kemudian di sini kita akan mengerjakan kode program, yaitu yang namanya stack, di mana stack merupakan struktur data yang dapat ditunjuk oleh tempat penyisipan dan penghapusan elemen terjadi hanya pada satu tempat yang berada di bagian ujung tumpukan. Nah, cara dasar untuk mengakses data di stack adalah dengan metode latch-in, clear-out, atau LIFO. Kemudian mari kita mengimplementasikannya atau mengerjakannya. Seperti tahap awal, kita kerjakan di bagian Notepad, kemudian berhubung saya sudah mengimplementasikan codingannya, di sini saya kontrol paste aja. Kemudian klik file, kemudian save as. Kemudian di sini namanya kita ubah menjadi stack example.py. Kemudian tipenya kita ubah menjadi alphabet. Nah, di sini saya menyimpan filenya di bagian data D agar mudah diakses di bagian outputnya nanti. Kemudian klik save. Setelah itu pergi ke save lagi, klik Command Prompt. Nah, di sini kita ingin menjalankan output dari codingan stack tadi. Kode awalnya yaitu di bagian D, kemudian titik 2. Kenapa di D? Karena kita tadi menyimpannya di bagian data D. Kemudian klik enter, masukkan nama file yang kita simpan di bagian file tadi di bagian stack, yaitu stack_example.py. Stack example.py. Kemudian klik enter. Nah, di sini output dari stack itu yaitu elemen teratasnya yaitu 3, ukuran stacknya 3, pop 3, pop 2, pop 1, pop 0, apakah stack kosong. Nah, di sini kita akan menampilkan kode stacknya tadi. Nah, di sini adalah kodeannya di bagian Notepad, kemudian di bagian Command Prompt-nya yaitu outputnya. Print elemen teratas, my stack pack teratas, hasilnya 3, ukuran stack ketiga. Nah, berarti kode di bagian stack berhasil kita implementasikan.